Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat dalam acara presentasi usul proyek metodologi penelitian rekan kita yaitu Dirgawira Aditya. Salawat teriring salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Saya Intan Karolin selaku moderator akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang selanjutnya yaitu presentasi kepada Saudara Dirgawira Aditya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirgawira Aditya, NPM 1957051011. Saya akan menjelaskan tentang usul proyek saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Jenishop. Latar belakang, dalam era globalisasi dan teknologi dewasa ini, penggunaan komputer sebagai salah satu teknologi informasi sangat dibutuhkan. Keberadaannya hampir di setiap aspek kehidupan. Sistem informasi dan teknologi komputer berkembang sangat pesat sejalan dengan besarnya kebutuhan terhadap informasi. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, semakin banyak media telekomunikasi yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemasaran. Dan bahkan diantaranya dapat memfasilitasi komunikasi secara dua arah. Salah satu bentuk informasi yang sering dimanfaatkan sebagai media pemasaran saat ini adalah internet. Terkait dengan perkembangan teknologi informasi tersebut, banyak perusahaan yang berlomba-lomba meningkatkan kinerja melalui sistem yang serba terkomputerisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan pada umumnya bertujuan untuk memperoleh laba. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Perumusan masalah. Masalah yang berhubungan dengan jenis shop sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perancangan sistem informasi penjualan pada jenis shop. Yang kedua, bagaimana jenis shop melayani transaksi penjualan jarak jauh. Yang ketiga, bagaimana jenis shop mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran jarak jauh. Yang keempat, berdasarkan dengan kebutuhan di atas, maka diperoleh perumusan masalah yaitu bagaimana membangun website e-commerce pada jenis shop. Tujuan penulisan. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sebuah informasi sistem penjualan yang mempermudah perusahaan dalam penyebar luasan informasi dan promosi produk yang ada di toko serta membantu perusahaan dan konsumen dalam layanan transaksi penjualan jarak jauh sehingga membantu toko dalam memperluas wilayah pemasaran. Bab 2, landasan teori, sumber data. Sumber data di sini dibagi 3, ada data internal, data personal, dan data eksternal. Data internal adalah orang, produk, layanan, atau proses. Data personal bukan hanya berupa fakta, tapi juga berupa mencakup konsep, pemikiran, dan opini. Data eksternal dimulai dari basis data komersial hingga sensor dan satelit. Karakteristik sistem ada komponen, boundary, environment, interface, input, output, dan processing. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Kerangka kerja dalam penelitian ini adalah rincian terhadap setiap masing-masing kerangka kerja yang telah disusun. Yang pertama, mendeskripsikan masalah, menganalisa masalah, mempelajari literatur, mengumpulkan data, menganalisis sistem berjalan, merancang sistem yang diusulkan, mengimplementasikan sistem yang diusulkan. Yang pertama, mendeskripsikan masalah adalah melakukan perumusan terhadap masalah-masalah yang telah diidentifikasi dari suatu sistem. Yang keempat, analisis dan implementasi. Di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem. Yang pertama, identify. Yang kedua, understand. Ketiga, analyze. Yang keempat, report. Analisis sistem yang sedang berjalan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses kerja yang sedang berjalan. Yang pertama, konsumen memilih baju batik yang diinginkan di Facebook atau Instagram. Yang kedua, konsumen menentukan pilihan baju batik yang ingin dibeli. Yang ketiga, jika stok tersedia, admin akan memberitahu. Yang keempat, konsumen harus melakukan pembayaran melalui transfer, lalu baju akan dikirim. Selanjutnya,
setelah pembayaran diterima, admin akan memproses baju pesanan dan akan mengirim baju ke konsumen. Selanjutnya, admin mengupdate transaksi penjualan menggunakan Excel. Masalah dan solusi bisa dilihat di sini. Selanjutnya, berikut adalah prosedur sistem informasi pemesanan yang diusulkan pada non-name online shop. Bisa kita lihat di sini customer bisa login, memilih barang, terus customer menampilkan barang yang bisa dibeli, membeli barang, menampilkan pesanan, membayar pesanan, menerima bukti bayar, mengecek pesanan, mengirim dan menerima barang. Rancangan menu home bisa kita lihat di sini. Dan desain halaman admin bisa kita lihat di sini. Desain halaman produk kategori bisa kita lihat di sini. Dan bab 5, penutup dan kesimpulan. Penutup berdasarkan hasil pengembangan sistem yang telah penulis lakukan, penulis mencoba membuat kesimpulan dan mengajukan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan yang telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya. Kesimpulan bisa kita lihat beberapa kesimpulan dari penerapan sistem terhadap permasalahan ada dalam perancangan sistem informasi e-commerce pada toko jenis shop adalah sebagai berikut. Dengan mengaplikasikan sistem penjualan berbasis website, jenis shop dapat melakukan promosi mengenai pakaian dan aksesoris yang ada secara efisien dan efektif. Konsumen dapat memesan di mana saja, memilih produk, melakukan pemesanan tanpa perlu datang ke tempat. Dengan rancangan yang baru, pembeli dapat melakukan transaksi online dan tidak harus langsung datang ke jenis shop, dan pembayaran melakukan transfer ke rekening jenis shop. Dan selanjutnya bisa kita lihat di sini. Untuk mencegah kerusaknya atau hilangnya data dalam file sebaiknya dilakukan backup secara berkala dan scan terhadap virus yang merusak. Ini untuk saran yang dibuat untuk jenis shop tersendiri ya. Terima kasih, begitu saja presentasi dari saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dirga Wiraditya atas presentasinya. Acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Permisi, izin bertanya. Ya, Saudara Randy. Saya ingin bertanya, kenapa Saudara Dirga memilih untuk membuat sistem ini? Ya, saya memilih sistem ini karena sebelumnya jenis shop itu masih dilakukan secara penjualannya melalui Facebook, Instagram, terus juga orang itu harus langsung datang ke tempatnya gitu, dan pembayarannya masih secara tunai. Jadi kalau misalkan ada pembeli yang ingin membeli baju dari jenis shop, misalkan pembelinya tinggal di Jakarta, sedangkan jenis shopnya berada di Lampung. Nah, itu tuh bikin memperhambat atau menyulitkan pembelinya untuk beli gitu. Jadi dengan sistem yang saya buat ini, pembeli dapat mempermudah untuk melakukan pembelanjaan seperti yang saya jelaskan di presentasi tadi. Segitu, Saudara Randy. Ada pertanyaan lagi, Saudara Randy? Apakah sudah cukup? Cukup. Saya kembalikan ke moderator. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Baiklah, beralih ke acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.